Pria ini terkunci di ruang rahasia. 4 dinding, tidak ada ventilasi. Satu-satunya pintu diblokir. Gunakan palu tetap tidak pecah. Sangat tidak mungkin untuk keluar dari sini. Tapi akhirnya pria itu menemukan jalannya. Hanya melihat dia menginjak tembok dan menggantungnya di atap. Cabut 2 kabel besi. Selanjutnya, keluarkan kunci dari kantong baju. Selanjutnya, dia mengeluarkan penutup stop kontak dan menarik kabel listrik dengan paksa. Lalu tekuk kawat di dinding. Cukup gunakan string untuk mengatur ulang. Maka dapat memasukkan kode yang sesuai. Dari situ pecahkan kode. Jadi kodenya dilanggar oleh dia. Dia adalah seorang jenius aritmatika. Adalah agen yang baik. Juga dengan mitra membentuk tempat agen mistik. Kementerian Agen Khusus. Mami adalah analis data terbaik. JK juga adalah agen khusus yang spesial. Bertanggung jawab atas perlindungan dan intelijen. Hari ini mereka menerima pesan bahwa seseorang menggunakan senjata. Tidak ada agen yang hanya membawa pisau kecil. Tapi itulah dia. Dia jenius jadi dia keluar hanya dengan pisau. Semua senjata. Saat memasuki rapat, harus meninggalkannya di luar. Berpura-pura menjadi pelayan dengan sengaja nabrak pelanggan. Menukar segelas anggurnya. Lalu dia pergi ke ruang simpan barang. Kemudian ambil lapisan bubuk hitam. Dan dapatkan sidik jari di gelas anggur. Pria botak adalah seorang pedagang. Tapi brankas dilindungi, apa yang harus dilakukan? Mike menemukan 1 baterai. Sepotong besi, kawat listrik. Biarkan kawat tembaga membungkus potongan besi. Elektromagnet sudah jadi. Saat itu dia mengalihkan perhatian penjaga, berhasil masuk brankas. Tapi ada yang dia tidak tahu adalah, di sini kata sandinya bukan sidik jari. Ini adalah sidik jari biologis. Lebih canggih dari sidik jari biasa. Tapi untuk jenius seperti dia, itu tidak sulit sama sekali. Taburi 1 lapis bubuk putih. Tekan dengan tangan. Dengan cepat selesai. Di dalam senjata bukan hook. Tapi senjata biokimia. Mike mencurinya dan berkumpul dengan JK dan Mari. Tapi pihak itu sudah memperhatikan mereka. Saat ini Mari ditangkap, JK juga pingsan. Tidak keluarkan senjata, mereka akan mati. Mike hanya bisa berkompromi. Tapi semua orang tahu mereka tidak akan lepaskan 3 orang. Mari ditembak mati, dan jika terluka, Mike beruntung melarikan diri. Tapi dia tidak bisa lupakan kematian Mari. Sampai suatu hari atasan mencari dia. Wabah 30.000 tahun yang lalu dihidupkan kembali. Jika dilepaskan, itu akan membahayakan dunia. Itu adalah wabah 30.000 tahun yang lalu. 27 orang terinfeksi. Hanya 10 menit semua sudah mati. Ini adalah virus yang dicuri belum lama ini. Segera setelah epidemi pecah, dunia dalam bahaya. Karena untuk menemukan orang-orang itu, Mike beralih ke jenius peretas. Dengan itu, berhasil menemukan lokasi orang itu. Tunggu mereka mencari, Mike juga terkejut. Dia melihat Mari. Ternyata semua itu dibuat oleh Mari. Di belakang dia memiliki organisasi yang lebih besar. Sekelompok orang mengejar, pesawat mulai terbang. Mike tidak peduli bergegas ke situ. Dia bisa mengejarnya. Ini benar-benar gila. Pesawat akan lepas landas sekarang. Mike bisa berpegangan pada pesawat dan terbang ke langit. Lalu Mike mengeluarkan pisau kecil. Memotong jalur penerbangan pesawat. Melihat pesawatnya bermasalah, pilot harus kembali ke bandara untuk memperbaikinya. Dia turun dari pesawat. Mereka masuk ke dalam berhasil tangkap Mari. Mike merasakan ada yang salah. Itu adalah wabah 30.000 tahun. Tidak punya banyak waktu lagi. Tiba-tiba Mike mengingatkan nickname punya Mari adalah Blair. Tiba-tiba teringat lokasi epidemi. Itu adalah Jinshan. Karena dia sejak tahun 1970. Membuat puisi yang berhubungan dengan tempat ini. Dengan cepat mereka menemukan target. Helikopter mendekati, Mike melompat ke bawah. Virus ada di sini. Diikat dengan sebuah bom. Orang-orang ini ingin bom meledak ke udara. Virus akan menyebar kemana-mana. Mike ingin mencoba menjinakkan bom. Dia adalah jenius. Potong kabel telah aktifkan bomnya. Bom tidak bisa dibongkar. Mike hanya dapat mengambil baki isi virus keluar. Tapi kecepatan mobil terlalu cepat. Jika melompat ke bawah, botolnya akan pecah. Hanya sisa 30 detik lagi, dia memotong kain dari truk ini. Membuat parasut. Ketika dia terbang keluar, mobilnya juga meledak. Mereka berhasil menyelamatkan banyak nyawa orang. Ketika Mari keluar dari penjara dengan secara resmi ikuti mereka.
Tim ini punya nama baru. Phoenix. Setelah lolos dari satu bahaya, ada bahaya lain. Ketika dia membawa Mari kembali, tiba-tiba menghilang. Tidak lama setelah pembunuh keempat muncul. Dia seorang pembunuh terkenal. Dia tidak pernah gagal membunuh orang. Tidak ada yang tahu muka aslinya. Dia punya nama panggilannya, 218. FBI menerima kabar bahwa 218 telah menerima misi. Tapi mereka tidak tahu siapa penyewanya. Bahkan tidak tahu siapa targetnya dia. Misi ini diberi ke tim Phoenix. Berdasarkan intelijen FBI, semua datang ke tempat pembunuh itu. Ini adalah kesempatan untuk tangkap 218. Sayangnya dia sudah melarikan diri. Hanya tinggalkan gambar target. Itu bukan orang asing. Iya, itulah Mike. Mike menebak penyewanya. Mari. Atasan mengirim banyak orang untuk menyelidiki. Kunci Mike untuk melindunginya. Dengan sekejap mata dia berhasil buka kodenya. Tapi sayangnya masih terlambat selangkah. 218 memecahkan kode. Semua orang jatuh ke dalam perangkap dia. Semua kamera ada di sana sedang fokus ke mereka akan mati jika mereka bergerak. Mike dikasih waktu 10 menit. Jika tidak muncul semua tim akan mati. Karena selamatkan rekannya, dia sudah keluar. Lawan juga muncul. Melihat Mike melempar pisau yang dia sering bawa. Ambil kesempatan dari kabut. Mike bersembunyi. Pertempuran dimulai. Dia terus berlari lalu melompat ke mobil sampah. Cabut kabel listrik. Pembunuh berteriak keras menantang kesabarannya. Dia mulai mengancam kehidupan rekan satu timnya Mike. Mike hanya bisa lari dan lari. Jika ingin selamatkan rekan harus menggunakan trik. Pelacaknya terlihat sangat sempurna. Tapi ada juga lubangnya. Jika sistem kehilangan kendali, ia akan kehilangan arah. Jika tempat lain lebih berbahaya, akan merusak kamera. Kehilangan ancaman pelacak. Rekan-rekan diselamatkan. Pada saat ini 218 mengambil pistol dan berlari ke arah Mike. Saat dia sedang senang, tiba-tiba 3 pelacak berubah arah. Pistol ditujukan padanya. Dia adalah pembunuh pintar. Semua pistol sedang arahkan ke dia. Sekarang dia hanya bisa menyerah saja. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Jenius menggunakan pengetahuan. Kemenangan atas kejahatan. Dan tim dia dengan cerita tentang dia. Baru saja dimulai.